Maxie, what's your boy's name? Oh shit, what the hell is... Bought me fucking breakfast? Yeah. Cheapest meal of the fucking day. You fucking coward! You're a fucking coward. Mengisahkan mantan komandan pasukan khusus terbaik, yang berubah menjadi seorang petarung bawah tanah sebab bantuan dari seorang narapidana yang baru saja dibebaskan. Namun dalam perjalanannya menjadi yang terbaik, kematian dari sang lawannya yang mana seorang polisi, membuat semua orang terdekatnya terancam bahaya. Bagaimana aksinya mengatasi masalah tersebut? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. You fucking guys are pathetic. Raimu kenal aku ya, orang sih ngomong sing ora-ora gancuk. Film diawali di salah satu negara di Timur Tengah. Di waktu tersebut, terlihat beberapa tentara bayaran dari Amerika yang sedang berjuang untuk menyelamatkan seorang sandera. Salah satu dari tentara tersebut bernama Duffy. Hey, Duff! Full speed! Duff, let's go! Come on! Dan diceritakan pula sebab misi tersebut, beberapa sahabat dekat dari Duffy pun tumbang dan hanya menyisahkan dirinya dengan satu sahabat bernama Jimmy. Beberapa tahun kemudian setelah misi di Timur Tengah, terlihat Duffy yang hidup sebatang kara tanpa arah tujuan. Dalam perjalanannya, Duffy menyempatkan diri untuk mampir ke salah satu bar yang ia jumpai. Di dalam bar, Duffy melihat beberapa orang yang sedang memainkan kartu. Menyadari jika dirinya membutuhkan uang untuk beberapa hari ke depan, akhirnya Duffy mencoba untuk ikut bermain. Di tempat tersebut pula, kita diperlihatkan dengan seorang pria bernama Max. Di sini terlihat Max yang terus mengamati gerak-gerik dari Duffy. Got a problem, Chief? Wondering if you could, Don't spend it all at once. Ketika kartu dibagi, seorang bapak botak berkeyakinan dengan kartu yang ia pegang. Karenanya, ia mencoba untuk bertaruh dengan semua uang yang ia miliki. In a moment. Namun tanpa disangka, kartu dari Duffy lebih unggul dari sang bapak botak. little light. Sang bapak botak enggan untuk menyerahkan uang taruhan atas kekalahannya. Malahan, ia memerintahkan beberapa anak buah untuk menghajar Duffy. Ketika sang bapak tua menyadari jika Duffy bukanlah orang biasa, akhirnya dengan berat hati ia menyerahkan uang taruhan tersebut. You fucking guys are pathetic. Dari minibar, Duffy mencoba untuk mencari tempat bermalam di sebuah motel. Di sini terlihat Max yang terus mengamati gerak-gerik dari Duffy. Diceritakan bahwa Max merupakan mantan narapidana. Ia bekerja sebagai pencari para petarung yang dianggapnya sangat mumpuni. Karenanya ketika Max melihat gerak-gerik dari Duffy, ia sangat tertarik dan berkeinginan untuk merekrutnya. Di dalam pendekatannya, Max mencoba untuk melakukan pembicaraan terlebih dahulu. Yang mana dengan awalan, ia mencoba untuk memberikan sarapan gratis untuk Duffy. Alright, look. You got some major skills, my friend. I'll buy you breakfast while you hear me out. This is the cheapest meal of the day anyway. Di awal-awal pembicaraan, Max mengatakan jika dirinya merupakan seorang pencari bakat bagi orang-orang yang pandai bertarung. Max berkeyakinan jika Duffy memiliki sebuah bakat emas yang bisa menghasilkan uang cukup banyak. Awalnya Duffy enggan untuk menanggapi permintaan dari Max. Namun di sini, Max menyadari jika Duffy sedang memiliki sebuah emosi yang memang cocok untuk diluapkan dalam sebuah pertarungan. Dan karena beberapa perkataan manis dari Max, akhirnya Duffy mencoba untuk mengikutinya. I saw you last night, but you got a lot of anger inside you. You're full of shit. Then why not let me show you? Max membawa Duffy ke seorang penyalur bernama Frosco. Di sebuah pinggiran jalan, terlihat Frosco yang sedang menjadi wasit dari beberapa petarung jalanan. Okay, no more bets. Okay, come on.
So you all know the rules. So let's fucking fight! Di saat pertarungan pertama telah selesai, di sini Frosco mencoba untuk memanggil Duffy agar menunjukkan kemampuannya. Awalnya Duffy menolak ajakan tersebut. Namun ketika dirinya disebut sebagai pengecut, kemarahan dalam dirinya pun tidak dapat dibendung. Today, I'm gonna give you... You can't just leave me standing here like this. Uh-oh, looks like we have ourselves a fucking coward! You're a fucking coward. Get him. Di saat Duffy berhasil menumbangkan petarung dari Frosco, tiba-tiba suara mobil polisi terdengar. Karenanya, Max mencoba untuk bergegas pergi agar tidak kembali mendekam di jeruji besi. Dari pertarungan singkat tersebut, nampaknya membuat Max semakin akrab dengan Duffy. Max yang mengetahui jika Duffy tidak memiliki tempat tinggal, ia pun mencoba untuk membawanya tinggal di rumah dari adik Max. Glad you do. Berpindah ke rumah dari adik Max. Terlihat seorang lelaki yang sedang kebingungan atas uangnya yang hilang. Baby, what are you... Or anything, baby, just watch out. Get the fuck out! Dan, get the fuck out of my... Diceritakan bahwa lelaki tersebut merupakan pacar dari adik Max. Ia bekerja sebagai pengedar ganja dari salah satu mafia bernama Sage. Karena uang dari hasil penjualan yang hilang, di sini sang lelaki dipanggil untuk menghadap ke bosnya. Diceritakan bahwa Sage hanyalah kaki tangan dari seorang polisi korup bernama Ellen. Sambil ketakutan, sang lelaki mengatakan jika uang hasil penjualan disimpan di rumah pacarnya yang mana merupakan adik dari Max. Namun di sini Ellen yang menyadari jika lelaki tersebut tidak becus dalam bekerja, akhirnya ia memutuskan untuk melenyapkannya. Hi. Tell me the truth, I won't be upset. It's at my girlfriend's house. We can go get it. Thank fucker. Then clean up the fucking mess. Handle the fucking lot. Di pagi harinya, kita diperlihatkan dengan Max yang datang ke tempat pertarungan dari Sage. Diceritakan selain sebagai partner dari Ellen, Sage merupakan seorang penyelenggara pertarungan di kota tersebut. Kedatangan dari Max meminta sebuah pertandingan untuk Duffy kepada Sage. Diceritakan bahwa sebelum Max di penjara, ia memiliki beberapa hutang yang belum terlunasi kepada Sage. Max sama sekali tidak tahu jika Sage merupakan partner bisnis dari Ellen sang polisi korup. Sage yang mengetahui jika Max masih memiliki hutang kepadanya, ia pun mencoba untuk memberikan sebuah pertarungan kepada Max agar dapat melunasi hutang-hutangnya. Think the juice stopped when you went inside? All I need is one fight to prove it. My guy against any one of your guys. Set you up one fight. Dari tempat Sage, Max mencoba untuk kembali ke rumah adiknya dan memberitahukan kepada Duffy tentang pertarungan yang ia dapatkan. Di sini Duffy yang menyadari jika sebuah pertarungan sangat membantu dalam meluapkan emosinya, akhirnya ia pun menyetujui permintaan dari Max. Listen, I talked to my guy. Real money. Di malam hari berikutnya, terlihat Max dan Duffy yang menuju ke tempat pertarungan. Tidak hanya Sage, di tempat tersebut pula terlihat kehadiran dari Ellen. Ketika sampai, Max dan Duffy mencoba untuk membuat kesepakatan. Yang mana hasilnya adalah 10-1 untuk Duffy. Terlihat Frosco yang bersiap menjadi sang pengendali dari pertarungan. Meskipun terlihat Duffy yang sempat tertekan di detik-detik awal, namun dengan satu gerakan saja musuh berhasil ditumbangkan.
terlihat raut kesal dari wajah Sage dan Ellen. Di saat Max hendak meninggalkan pertarungan, di sini Sage mencegahnya dan meminta Duffy untuk bertarung kembali. Awalnya Max menolak, namun Duffy yang mengetahui jika uangnya cukup besar, alhasil ia menerimanya. Win my money back. Keeps all his money, he walks away. Here and now. Di tengah-tengah pertarungan, pukulan dari sang lawan membuat Duffy teringat dengan masa lalunya. Dan karena hal tersebut, emosi dari Duffy benar-benar meluap. Diceritakan bahwa sampai saat ini, Duffy masih teringat dengan kematian beberapa temannya sewaktu menjalankan misi di Timur Tengah. Di pagi harinya, rumah dari adik Max didatangi oleh Ellen dan beberapa anak buahnya. Tujuan dari mereka, mencari uang yang disimpan oleh sang pacar dari adik Max. Diceritakan bahwa di waktu tersebut, Max dan Duffy sedang tidak ada di rumah. Karenanya sang adik dari Max hanya terdiam ketika Ellen dan beberapa polisi korup mengacak-acak rumahnya. Meskipun seisi rumah diperiksa, namun tetap saja uang dari Ellen tidak ditemukan. Di sini Ellen yang sudah amat marah, mengancam adik dari Max untuk segera menemukan uangnya. Dan jika tidak, ia akan mencoba untuk melukai anaknya. You're a smart woman, Rachel. It's in your best interest to find the money. Di malam harinya, Max dan Duffy dikagetkan dengan keadaan rumah dari adiknya. Di sini sang adik mengatakan tentang kejadian di siang hari. Ia juga mengatakan jika dirinya mendengar nama seseorang bernama Sage terlibat dengan peristiwa penggeledahan tersebut. Di sini Max menyuruh sang adik untuk tetap tinggal di rumah. Menyadari jika Sage terlibat, ia pun mencoba untuk menemuinya dan meminta penjelasan. What the fuck? Who do you think will be? Di sini Sage mengatakan, jika dirinya benar-benar tidak terlibat dengan peristiwa yang terjadi di rumah adik dari Max. Sage mengatakan jika pacar dari adik Max telah menghilangkan uang yang amat banyak milik polisi korup. Ia pun menyarankan agar Max dapat secepat mungkin mengembalikan uang dari Ellen. Si Max yang amat khawatir dengan keselamatan dari adik dan keponakannya, alhasil ia mencoba untuk mengumpulkan uang secepat mungkin. Yang mana, ia mencoba untuk menemui Frosco dan meminta sebuah pertandingan dengan hadiah yang lumayan besar. Awalnya Frosco tidak mempedulikan ucapan dari Max. Hal tersebut karena ia tahu, jika Max sedang terlibat masalah dengan sang polisi korup yang dianggapnya cukup berbahaya. Namun ketika Frosco mendengar jika Max akan memberikan jatah jika menang, alhasil Frosco pun tak kuasa untuk menolaknya. Man, you know, between you and I, not a good person to be seen with right now, Max. I owe you one. Di pagi harinya, terlihat Frosco yang menyampaikan permintaan Max kepada Sage. Mom, question is, desperate for another fight. Sage yang menyadari jika dirinya sudah mengalami kerugian yang cukup besar, alhasil ia mencoba untuk memberikan pertarungan kepada Max dengan harapan dapat membalikkan kerugiannya. Di malam harinya, waktu pertarungan dimulai. Di tempat tersebut, terlihat Sage dan Ellen yang sudah bersiap-siap melihat kemenangan dari jagoannya. Sebelum bertarung, Frosco mengatakan jika lawan yang hendak Duffy hadapi, merupakan salah satu polisi korup yang mana anak buah dari Ellen. Namun dari sisi Duffy, ia sama sekali tidak peduli akan hal tersebut. Let's go! Come on, come on! Hanya dengan beberapa pukulan, terlihat polisi korup yang berhasil ditumbangkan. Namun tanpa diduga, ternyata sebuah benturan yang sangat keras, telah menewaskan polisi tersebut. Frosco yang mengetahui jika Ellen akan bertindak brutal sebab kematian dari anak buahnya, ia pun menyarankan Max agar pergi dari kota tersebut. Dari kematian sang anak buah, Ellen memutuskan untuk melenyapkan semua orang yang berkaitan. Mulai dari Sage, Frosco dan bahkan adik dari Max.
Dari sisi Max yang menyadari jika keadaan benar-benar kacau, ia memerintahkan sang adik untuk bersiap-siap pergi dari kota tersebut. Now be ready in 15 minutes. We're almost there. Just be ready to leave as soon as we get there. Namun di saat mereka sudah bersiap-siap, terlihat anak buah dari Ellen yang beraksi brutal dengan melancarkan beberapa tembakan. Karena peluru yang berhasil menancap ke tubuh dari keponakan Max, alhasil mereka mengurungkan niatnya untuk kabur dan membawa sang ponakan ke rumah sakit. The ambulance is 2 minutes away, baby. Di sini Duffy yang menyadari jika Ellen akan kembali dengan beberapa anak buahnya, alhasil ia pun menyarankan Max agar menyudahi malam ini. Yang mana, mereka hendak menyerang markas dari Ellen terlebih dahulu. Karena tidak adanya senjata yang ia miliki, di sini Duffy mencoba untuk menghubungi sahabat lamanya. Sang sahabat bernama Jimmy. Diceritakan bahwa ia merupakan sahabat dekat dari Duffy ketika masih aktif menjadi tentara bayaran. Di sini Duffy menjelaskan tentang dirinya yang memerlukan senjata untuk aksi melawan beberapa polisi korup. Namun Jimmy tidak memberikan senjata begitu saja. Ia meminta kepada Duffy untuk melibatkan dirinya dalam pertempuran yang hendak terjadi. Something in the car. We appreciate this. Aye. So when do we leave? Di awal-awal, mereka mencoba untuk mendatangi ke tempat dari Sage untuk meminta penjelasan tentang penembakan yang terjadi. Namun di waktu tersebut pula, tempat dari Sage kedatangan beberapa anak buah dari Ellen. Dan alhasil, pertarungan tidak terhindarkan. Di dalam pertarungan tersebut, terlihat Jimmy yang tumbang oleh beberapa tembakan dari sang anak buah Ellen. Max! Drop the fucking gun or I'll shoot you in the head. You're gonna get out of this. Kematian dari Ellen mengakhiri film ini. Saran dan kritik sangat saya harapkan untuk perkembangan channel ini. Dan dari saya cukup sekian, wassalam.